Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrina Nur Azizah, NIM 19045007. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tentang konsep, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama ada konsep administrasi pendidikan. Nah, dalam konsep administrasi pendidikan itu sendiri terbagi dari beberapa konsep, yaitu yang pertama, secara etimologi, AD atau ministres, AD berarti intensif, sedangkan ministres berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Yang kedua, secara definisi, yaitu proses mengelola sumber daya, money, method, mechanism, marketing, material, dan minutes, plus information, yaitu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, itu secara administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi administrasi pendidikan, di mana dalam fungsi administrasi pendidikan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Nah, di mana dalam hal ini merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini merupakan tahap awal dari proses administrasi pendidikan. Karena kenapa? Pada tahap ini disusun berbagai aktivitas organisasi ke depannya sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, yaitu suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya administrasi sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya tersebut. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan pendidikan, di mana dalam tahap ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi controlling atau pengendalian. Nah, dalam hal ini bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan yang dilakukan atau dibentuk, namun dalam hal ini juga melakukan koreksi-koreksi bila aktivitas yang dilakukan itu tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan, di mana dalam ruang lingkup administrasi pendidikan itu terdapat yang pertama administrasi kurikulum, di mana dalam hal ini merupakan sebuah proses yang telah direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam pembinaan peserta didik di sekolah yang dilakukan secara kontinu terhadap berbagai situasi proses belajar mengajar dan dilaksanakan secara efektif dan efisien demi mencapai atau menggapai meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan peserta didik serta untuk menggapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah, yang kedua itu administrasi kesiswaan atau peserta didik, di mana dalam hal ini merupakan rangkaian kegiatan usaha yang meliputi tentang peraturan administrasi atau pengaturan administrasi yang selalu berkaitan dengan siswa dalam upaya pengembangan potensi siswa. Nah, selanjutnya itu ada administrasi keuangan dan pembiayaan, di mana yaitu usaha atau kegiatan mengatur dan memproses urusan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengelolaan keuangan ini bersifat formal karena sudah diatur dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada administrasi ketenagaan pendidikan, di mana dalam hal ini yaitu terdiri dari perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidik, pengarahan positif, serta pelaporan mendidik, pengkoordinasian pendidik, serta pengawasan peserta didik dan pembiayaan pendidik, serta pemanfaatan berbagai fasilitas yang ada baik secara personil, material, dan spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.
Nah, selanjutnya yaitu administrasi secara sarana dan prasarana, di mana dalam hal ini seluruh aspek dan komponen pendidikan yang terdiri dari sarana prasarana itu secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana meliputi hasil rapat kerjasama, sosialisasi peningkatan mutu, pendidikan di sekolah dan madrasah, program-program humas, dan hal-hal yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu administrasi layanan khusus, di mana meliputi konsumsi peserta didik, layanan antar jemput peserta didik, bimbingan khusus di rumah. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.